Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang model pengembangan kurikulum Hildataba di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, sebelumnya perkenalkan identitas kelompok kami, yaitu yang pertama Tiara Arifah dengan NIM 20110210001, kemudian yang kedua Kiki Fatmawati dengan NIM 20110210015, kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210016. Kemudian pada peta konsep pengembangan kurikulum yaitu membahas yang pertama mengenai tentang model pengembangan kurikulum Hildataba. Kemudian, yang kedua, proses pengembangan kurikulum Hildataba. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai landasan model pengembangan kurikulum oleh Hildataba, yaitu yang dimana menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi atau organisasi kurikulum yang logik dan individu pelajar atau psikologi organisasi kurikulum, di mana model pengembangan kurikulum Hildataba memodifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif, bersifat umum ke khusus. Nah, adapun struktur langkah-langkah model pengembangan kurikulum Hildataba yaitu yang pertama dari produksi unit-unit eksperimen oleh guru-guru, yang dimana terdiri dari mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan, memilih isi, mengorganisasikan isi, memilih pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengadakan evaluasi, melihat urutan dan keseimbangan. Kemudian setelah itu lanjut ke menguji unit eksperimen, kemudian mengadakan revisi dan konsolidasi, kemudian pengembangan kerangka keseluruhan kurikulum, dan instalasi dan diseminasi. Nah, kemudian adapun sintaks dari model pengembangan kurikulum Hildataba, yaitu yang pertama mengadakan unit-unit eksperimen, yang kedua menguji unit eksperimen, yang ketiga revisi dan konsolidasi, yang keempat pengembangan kerangka, dan yang kelima pelaksanaan dan penyebaran. Nah, langkah yang pertama yaitu mengadakan unit-unit eksperimen, di mana pada unit-unit eksperimen ini terdapat 8 tahapan, yaitu yang pertama diagnosing needs, kemudian yang kedua formulating specific object, kemudian yang ketiga selecting content, yang keempat organizing content, yang kelima selecting learning experience ICT, yang keenam organizing learning experience ICT, yang ketujuh evaluating, dan yang ke-8 checking blends and sequencing. Nah, kemudian pada langkah yang pertama yaitu diagnosing needs, di mana kita perlu kesesuaian pada hukum yuridis, kemudian kita perlu kesesuaian lingkungan, dan perlu kesesuaian minat peserta didik. Seperti yang pertama, menyukai gaya belajar yang melibatkan unsur visual. Yang kedua, Indonesia merupakan daerah yang beragam. Yang ketiga, pengetahuan awal dari jenjang sebelumnya. Dan yang keempat, sikap yang diamati pada saat proses pembelajaran. Kemudian adapun contoh penerapannya pada RPP, yaitu pada mata pelajaran IPA terpadu. Kemudian kelas atau semester 7, semester 2, dan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, kemudian pada langkah yang kedua yaitu formulating specific object, di mana pada langkah yang kedua ini berdasarkan dari visi misi dan tujuan nasional dan sekolah, kemudian ke kompetensi inti dan ke kompetensi dasar, dan yang terakhir yaitu indikator, di mana pada kompetensi inti yang ke-1 atau KI1 mengenai tentang kereligiusan, kemudian pada KI2 sikap sosial, kemudian KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Adapun contoh penerapannya pada RPP yaitu pada standar kompetensi 7 titik memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. Kemudian adapun kompetensi dasar 7.4
mengenai mengaplikasikan peran manusia dalam pengolahan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan adapun indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan jenis dan sumber pencemaran air. Yang kedua, mengamati penyebab terjadinya pencemaran dan dampak terjadinya pencemaran air terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengetahui cara untuk menanggulangi pencemaran air dan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian adapun langkah yang ketiga yaitu selecting content, di mana pada langkah yang ketiga yaitu terdapat yang pertama fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9, yaitu pada struktur kurikulum SMP kurikulum 2022 di kelas 7 peserta didik akan mengikuti mata pelajaran umum yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima IPA atau ilmu pengetahuan alam, keenam IPS atau ilmu pengetahuan sosial, ketujuh bahasa Inggris, kedelapan PJOK, dan yang kesembilan informatika. Kemudian adapun pilihan minimal 1 yaitu yang terdapat ada seni musik, kemudian seni rupa, kemudian seni teater, kemudian seni tari, prakarya atau pilihan, kerajinan, rekayasa budidaya, pengolahan, muatan lokal, atau bahasa daerah. Nah, kemudian adapun pendekatan yang digunakan yaitu scientific learning, student center. Kemudian model pembelajaran, discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning. Kemudian pada metode pembelajaran yaitu project, penelitian, tanya jawab, dan diskusi. Adapun contoh penerapannya pada RPP yaitu ilmu pengetahuan alam mengenai tentang materi pencemaran lingkungan, metode pembelajaran, pendekatan, konsep, metode, tanya jawab, demonstrasi, model, problem based learning, dan media, gambar-gambar dan video pencemaran lingkungan. Ini fokus. Kemudian langkah yang 4 yaitu organizing content, di mana pada langkah yang 4 mengenai tentang pengetahuan faktual, kemudian konseptual, kemudian pengetahuan prosedural, dan kemudian pengetahuan metakognitif. Kemudian pada fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9, pelaksanaan isi masih sama seperti dulu, hanya saja ditambah informatika sebagai mata pelajaran wajib. Contoh penerapannya pada RPP yaitu materi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Kemudian langkah yang kelima yaitu selecting learning experiences ICT. Contoh dalam hal ini kegiatan regulernya yaitu yang pertama kegiatan awal, pendahuluan, kemudian kegiatan inti, terdapat yang pertama tahap 1, mass finding atau penemuan ide, yang kedua tahap 2, page finding atau penemuan fakta, kemudian tahap ketiga, problem finding atau penemuan masalah. Kemudian tahap keempat, solution finding atau penemuan solusi. Kemudian tahap kelima, acceptance finding atau penemuan penerimaan. Kemudian kegiatan akhir yaitu penutup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang keenam, organizing learning experiences SCT. Kemudian adapun intrakurikuler. Yang pertama, beban belajar ini memuat semua mata pelajaran yang bersifat nasional. Yang kedua, materi pembelajaran setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, memuat mata pelajaran bahasa daerah yang sesuai karakteristik provinsi. Kemudian adapun bagian proyek. Yang pertama, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Keempat, merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Dan yang kelima, peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya. Kemudian adapun ekstrakurikuler. Yang pertama, kepramukaan, dan yang kedua, sesuai kesepakatan siswa. Kemudian adapun alokasi waktu pelajaran SMP yaitu seperti berikut. Nah, kemudian adapun langkah yang ketujuh yaitu evaluating, di mana evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan unit oleh siswa.
Hasil evaluasi berguna untuk menentukan tujuan, diagnosis kesulitan belajar, serta penilaian dalam rangka pengembangan dan revisi kurikulum. Kemudian, adapun bagian penilaiannya, di mana pada bagian penilaian yang pertama yaitu aspek yang dinilai, yaitu yang pertama sikap, di mana teknik penilaiannya menggunakan observasi, dan jenis penilaiannya proses, kemudian instrumen penilaiannya menggunakan lembar observasi. Kemudian, aspek yang dinilai yang kedua yaitu kognitif, di mana teknik penilaiannya menggunakan tes, dan jenis penilaiannya dilihat dari hasil, kemudian instrumen penilaian menggunakan perangkat tes. Dan yang ketiga yaitu aspek yang dinilai mengenai psikomotor, di mana teknik penilaiannya mengenai observasi, kemudian jenis penilaian dilihat dari proses dan hasil, kemudian instrumen penilaiannya menggunakan lembar observasi. Kemudian, adapun langkah yang ke-8 yaitu checking blends and sequency, di mana pada langkah yang ke-8 ini kita harus mengecek alurnya apakah sudah logis, seimbang, urut, lengkap, dan sempurna pada semua unit. Kemudian adapun langkah berikutnya yaitu mengenai menguji unit-unit eksperimen, di mana pada langkah ini kita menguji langsung di salah satu kelas, seperti pada video berikut. Sungai, danau, maupun laut. Contohnya yaitu pencemaran danau, di mana pencemaran yang terjadi akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan di danau. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu mengenai revisi dan konsolidasi. Pada langkah ini kita harus merevisi dan konsolidasi kurikulum seperti pada video berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kerangka. Pada langkah ini kita harus merevisi dan konsolidasi kurikulum, di mana tahap ini sangat penting dilakukan pada saat kita mengembangkan model pengembangan kurikulum Hilda Tabah. Langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan dan penyebaran, di mana pada langkah ini kita dapat melaksanakan hasil dari pengembangan kurikulum yang telah kita kembangkan. Setelah kita melaksanakan pengembangan kurikulum yang telah kita kembangkan, kemudian kita bisa melakukan penyebaran terhadap pengembangan kurikulum yang telah kita kembangkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.